Dan anehnya juga pada saat kebakaran itu kita pakai bajunya baju ledakan. Jadi gambarnya gambar meledak di sini gitu loh. Baju malam itu khusus buat malam itu. Tulisan tim kita Bangers, tapi gambarnya meledak boom gitu. Nah pas udah di luar itu ada yang bisikin lagi, kamu naik ke atas, kamu naik ke atas gitu, kamu naik ke atas gitu. Yang gue serem sih maksudnya pada saat gue udah loncat yang di tengah-tengah itu nggak bisa keluar, bener-bener nggak bisa keluar, teriak-teriakan, ada yang mecahin kacanya nggak bisa kepecah, yang di dek bawah itu ya kan kelihatan banget pada saat kita loncat kan kaca gitu ya di tengah kapal ya kan. Nah ini bener-bener nggak bisa keluar, tolong teriak-teriak gitu. Sebuah kapal wisata berpenumpang sekitar 100 orang terbakar di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. 2 orang dipastikan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gua udah ada Bang Koboy, di mana beliau ini pernah mengalami sebuah tragedi. Kapal yang ditumpangi itu meledak dan 2 temannya harus meninggal dalam kejadian tersebut. Selamat malam Bang Koboy. Malam. Jadi pada saat itu pengen ke Pulau Tidung, tahu-tahu meledak kapalnya ya. Itu meledaknya di mana Bang? Meledaknya pas di tengah laut. Kita udah jalan tuh hampir 1 jam atau 1 jam setengah lah. Ya. Jadi saat itu sempat terapung di laut tuh? Terombang-ambing kita setengah jam, ada yang hampir 1 jam di tengah laut itu. Dan saya dengar juga temannya 2 orang meninggal ya pada saat itu? Iya, meninggal. Sangat disayangkan, sangat tragis sekali. Teman sahabat terbaik, guru juga, partner kerja juga. Wow, ini benar-benar sedih banget pasti pada saat itu ya. Cerita ini sudah masuk banyak berita ya kalau tidak salah ya Bang Koboy ya? Sudah masuk banyak berita karena memang ini satu kisah di Indonesia yang bukan skala nasional ya? Tragis sekali. Ya. Oke baik, ditahan dulu ceritanya Bang Koboy. Sebelum gue lanjutin, kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman yang terberat dalam hidup gue. Dalam arti kata,
tragedi ini termasuk salah satu motivasi hidup gue untuk lebih baik lagi. Dan gue baru tahu memang bener-bener ternyata takdir, maut, jodoh, rezeki itu di tangan Tuhan. Ya itulah contohnya, ada bayi yang selamat, bayi loh yang dia nggak bisa berenang, ya kan? Mungkin kalau memang Tuhan belum takdirkan dia untuk meninggal ya belum gitu. Dan banyak anak-anak kecil juga yang selamat, yang nggak bisa berenang, yang dia nggak tahu harus ngapain. Ya Tuhan belum takdirkan dia belum meninggal ya belum gitu. Jadi gue kerja di salah satu perusahaan di bidang entertain, itu mungkin di Bogor bisa dibilang tempat terbesar lah di X1 Club ya. Pada saat itu kita lagi ngadain gathering. Kita lagi ngadain gathering itu kita 58 orang berangkat ke Pulau Tidung itu. Dan itu kan malam tahun baru kalau nggak salah ya, malam tahun baru. Jadi kayak pengen party gitu. Iya, jadi memang kita setiap tahun tuh ada acara gitu di mana. Nah, kebenaran di tahun 2016, 2017 pergantian tahun itu agenda kita ke sana, ke Pulau Tidung gitu loh, Mas. Itu malamnya kita ada event, big event. Ada event kalau nggak salah DJ artis juga itu yang main di tempat gue kerja. Ya jadi malam itu lo tau sendiri kan, namanya kita tahun baru gitu loh, pasti pergantian tahun di semua tempat rame gitu. Dan ya mungkin lo paham, nggak mungkin kita kerja di tempat entertain itu nggak happy, nggak minum ya kan. Ya walaupun pada saat itu gue mengurangi minum, ya tetap aja namanya mana sih nih Pak Manajer minum ya mau nggak mau dong, tamu gue datang gitu, ya udah enjoy. Paginya kita party, bis datang itu kita memang udah sewa bis dari IO-nya ya. Jadi bis. Ini maksudnya abis party itu langsung jalan? Langsung jalan. Kita selesai itu closing jam 5 kita selesai closing, kita makan sebentar, istirahat break, jam 6 itu kita udah jalan. Oke. Jam 6 itu kita langsung jalan. Lu bisa bayangin dong, maksudnya muka merah, masih mabuk dong? Masih mabuk. Sudah mabuk minuman, aduh. Ya itulah. Gue juga sebenarnya nggak mau ngebayang-bayang lagi ya hal ini ya. Karena memang dua teman gue itu, dia yang satu tuh almarhum Pak JW itu salah satu guru gue, guru dalam pelajaran hidup. Walaupun gue sama dia beda agama gitu ya, tapi dia selalu memberikan inspirasi terhadap teman-teman. Dia salah satu menurut gue ya, gue kerja udah di beberapa tempat gitu, belum pernah nemuin atasan yang seperti itu. Orangnya satu bijak banget, sangat bijak. Terus yang kedua dia humble, supel dan baik gitu. Ya yang gue inget kebaikan dia semua sih, bener-bener kebaikan dia semua. Maaf Mas, tadi namanya siapa? Jackson Wilhelmus, namanya agak kayak ke Belanda-Belandaan gitu, kece sih orangnya, keren. Jadi bisa dibilang hubungannya sama Jackson itu benar-benar dekat ya, seperti kayak guru aja. Oh iya. Jadi Jackson itu banyak ngajarin Bang Koboy ya pada saat itu. Banyak banget ngajarin. Nah itu dia juga yang salah satu inspirasi gue pada saat itu. Ini nggak apa-apa ya, bukannya gue mengeluarin aib gue ya, enggak ya. Kita di sini sharing aja ya. Gue pada saat itu gue masih pakai narkoba. Oh ya? Iya, gitu. Masih pakai narkoba pada saat itu. Nah dia yang inspirasikan gue. Selalu ngasih motivasi dalam hidup gue. Boy, lu kalau misalnya lu mau berhenti, lu harus begini. Lu harus begini. Semua orang, 1000 orang ngomong sama lu, nggak akan masuk kecuali lu kekuatan hati besar untuk berubah dari diri sendiri. Kata-kata itu yang selalu gue pegang gitu. Jadi percuma walaupun orang tua, pacar, temen deket ngomong, percuma kalau nggak dari kekuatan hati. Nah dari situ tuh bener-bener, walaupun kita pada saat itu maksudnya yang tadi gue bilang ya beda agama, tapi dia selalu mensupport gue apapun yang gue lakuin gitu. Luar biasa sih, maksudnya sosok yang luar biasa bagi gue gitu, sosok yang luar biasa. Yang satu lagi teman gue, sahabat gue itu yang meninggal, Christopher. Gue biasa manggil dia Acong.
Karena kan dia Chinese gitu, Manado ya. Nah dia juga sahabat baik gue sih, sahabat baik. Gue kenal sama dia dari dulu sebelum kita satu tempat kerja bareng. Jadi memang sering nongkrong bareng, sering main bareng gitu. Nah dia juga salah satu inspirasi bagi gue. Karena dia satu orangnya tekun, terus ulet, terus juga baik. Gue setiap ngobrol sama orang, setiap komennya tentang Chris baik. Nggak ada buruknya gitu loh, nggak tahu kenapa, baik. Oh gimana Chris, oh dia baik. Gimana Chris, dia baik gitu. Apalagi pada saat kemarin ke pemakamannya atau di rumahnya, ya semua orang komen baik ya. Memang bener-bener anaknya baik gitu loh, baik, bener-bener baik, tulus gitu. Pada saat gue kerja hari-hari kan gue Chris sama Nanda, ada teman gue satu lagi marketing yang selamat juga ya, kita berempat setiap hari di kantor bareng-bareng gitu loh. Jadi ya memang bisa dibilang tiap hari ketemu lah. Setiap hari ketemu, makan bareng setiap hari, bercanda bareng setiap hari, walaupun kita dalam satu tempat kerja sering berantem gitu ya, pulangnya nih kita malam berantem ya kan, masalah kerjaan biasa lah ya, pulangnya subuh kita makan bareng. Wajar lah ya. Ketawa-ketawa lagi ya. Jadi gitu. kita balik lagi nih ke cerita pada saat itu Mas. Iya. Itu berarti pas tahun baru banget ya? Tahun baru, iya tahun baru, dan pagi-pagi itu kita sampai ke apa sih, Muara Angke ya kalau nggak salah. Iya, dermaga situ ya. Dermaga ya, ke dermaga. Nah itu kita ada break setengah jam, kita makan nyantai. Si apa namanya nih, caloknya ini atau IO-nya, bang kapalnya sudah siap gitu. Nah ternyata yang kapal yang ditunjuk itu udah penuh pas kita mau masuk, sama si ABK kapal yang kita sewa itu udah penuh. Oh nggak bisa, ini udah penuh, udah full capacity, maksudnya udah nggak muat lagi. Memang sih gue liat, gila banget gitu ya, maksudnya padat banget. Gue lelah, capek, anjir gimana nih, ini sih bukan refreshing ya dalam hati gue pada saat itu. Udah tuh gue jalan ke kapal depan. Nah memang gue ngeliat CEO gue sama si ABK yang itu udah masukin aja. Lu ntar kalau ada apa-apa gimana? Enggak, udah gue yang tanggung jawab gitu. Nah jadi gue baru taunya ini setelah kejadian pas kemarin gue ada di interview sama Airut, Pol Airut gitu. Jadi memang pas dicek kapal itu nggak layak pakai gitu, nggak layak untuk jalan. Yang gue tahu sih kayak gitu. Ya udah mau gimana, ya udah kita naik ke atas. Ada yang di atas, ada yang di tengah. Nah kebenaran posisi gue sama almarhum Chris dan almarhum Jackson itu kita barengan. Di mana? Di dek bawah. Di dek bawah itu kalau nggak salah 20 seat ada deh. 20 seat kalau nggak salah ya. Emang ada berapa ini lantai? 1 dek bawah, tengah 2, terus yang atas 3, sama yang paling atasnya lagi. Oke. Jadi yang paling atasnya itu bener-bener di atas banget gitu. Nah gue di paling bawah, udah gue senderan, capek banget kan. Nah si almarhum Chris itu pas ABK-nya mintain tiket, memang dia sempat nanyain, jadi tangannya itu bengkak. Nanti di sana ada tukang urut nggak? Oh ada, ya udah nanti di sana urut aja. Ya udah mas, nanti anterin saya ke tukang urut gitu. Kenapa kok tangannya bengkak? Tangannya bengkak itu semalam habis, nggak tahu habis kenapa, pokoknya bengkak aja tangannya. Dia sempet cerita sih sama gue, boy tangan gue bengkak banget nih, gak enak banget nih, gue kayak nggak ikut nih, meriang nih gue. Udah gitu, gue kayaknya nggak ikut nih, meriang. Lu apaan sih Chris, udah ikut, nyantai aja. Tergampang lah, ada kita bareng-bareng ini. Ya udah akhirnya dia ikut. Pada saat itu sempat ngerasa yang aneh-aneh nggak Bang Koboy? Kalau gue sih perasaan yang aneh-aneh nggak ada ya, nggak ada. Cuman memang pada saat gue di bis mau berangkat dari tempat kerja gue itu, hati gue nggak tahu nih kenapa berdebar-debar terus gitu loh. Ya udah akhirnya ya gue baca-bacaan aja gitu. Memang kan hati gue gelisah, tapi kan gue nggak tahu kenapa gitu loh. Gue nggak tahu kenapa hati gue gelisah, memang berdebar-debar terus. Ya udahlah, gue baca-bacaan, udah Bismillahirrahmanirrahim. Gue minum obat antimo, udah gue tidur. Gue dibangunin udah sampai dermaga gitu. Ya mungkin itu kali ya. Tapi kita nggak ada yang tahu kan, maksudnya kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi ke depan.
Ya udah kita berangkat itu setengah jam, si almarhum Chris sempat ketiduran, bangun lagi. Dia, aduh boy, gue sakit banget nih, nggak kuat. Ya udah lu minum obat. Kalau nggak salah dia tuh minum antimo sekali 2 apa sekali 3 gitu. Saking mungkin nahan sakitnya kali ya tangannya ya. Udah. Di belakang gue juga almarhum Pak JW itu dia ya tiduran juga, malah dia botas itu gede banget. Dia botas gede banget. Ya Rencana nginep berapa malam? Kita rencana itu 2 hari 2 malam rencananya. 2 hari 2 malam? 3 hari kali? Oh 3 hari 2 malam, sorry. 3 hari 2 malam rencananya, 3 hari 2 malam gitu. Nah pada saat kita udah di tengah itu, udah di tengah-tengah itu udah hampir 1 jam atau 1 jam setengah, gue lupa ya, 1 jam setengah. Itu pas lagi jalan, tiba-tiba mesin tuh percis di sebelah kiri gua, percis banget. Kira-kira dari sini 2 meter lah, jarak 2 meter. Mesinnya meledak? Mesinnya meledak, tapi nggak meledak kayak kompor meledak gitu ya, enggak. Dia cuman kayak duh gitu, tapi keluar asap ngebul hitam. Nah salah satu ABK, weh matiin kapal, matiin mesin. Gitu loh. Pas nggak lama dia teriak matiin mesin, dia loncat langsung. Gua kaget dong, ini kenapa nih orang loncat? Gitu. Dan nggak tahu kenapa. Loncat kemana? Loncat keluar. Ke air? Ke air. Langsung ke laut. Dia loncat langsung ke laut. Setelah dia teriak-teriak ada 4-5 kali. Weh matiin. Dia lari keluar langsung loncat. Kan gue sempat ngeliat ya. Itu kan kelihatan. Jadi memang antara seat gue tuh paling belakang. Mesin. Di sini pintu. Jadi memang percis pintu belakang itu kira-kira 3 atau 4 bangku lagi. Gitu. Pas gue diri. Dia kok loncat. Gue bingung dong. Ya nggak tahu kenapa tuh mungkin Allah masih nyelamatin gue. Gue ada yang bisikin, jadi di kuping gue tuh ada yang bisikin bener-bener. Keluar sekarang. Gitu. Ya udah, gue tarik, ayo keluar, naik lagi ke atas. Dan lu bisa bayangin, kita jalan 58 orang. Itu gue di situ sebagai ya pimpinan juga ya, maksudnya mereka tuh semua teriak nama gue, Pak Boy saya gimana, Pak Boy gimana. Yang gue aja nggak tahu gue harus ngapain bro. Itu yang bisikin suara cowok apa gimana? Gue nggak tahu yang bisikin suara cowok apa cewek, yang jelas itu ada yang bisikin gue. Keluar sekarang dari pintu. Kamu naik lagi ke atas. Gue udah di dek tengah, naik lagi ke atas. Jadi maksudnya suaranya tuh kayak berbisik gitu ya? Iya, gue juga nggak jelas itu suara cewek apa suara cowok. Yang jelas nih di telinga gue ada yang bisikin. Ya suara berbisik-bisik, bener-bener bisikan. Dan itu jelas? Iya. Kamu keluar sekarang. Jelas. Pada saat gue keluar, itu pun pas gue keluar itu kayaknya seinget gue tuh sempat nginjek orang. Tapi pada saat gue keluar, gue balik badan, Om nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Gitu, ya udah. Nah pas udah di luar itu ada yang bisikin lagi. Kamu naik ke atas. Gitu. Gitu. Udah tuh gue tarik kan. Waktu itu sama mantan istri gue. Gue tarik dia ke atas. Udah nyampe atas, ya gue ngeliat itu udah kacau, udah ada yang loncat, udah ada yang teriak-teriak, udah ada yang nangis. Udah gitu gue ditarik kan, Pak Boy ini gimana? Ya gue aja bingung gue mau harus gimana gitu loh. Terus ada dibisikin lagi. Kamu naik lagi ke atas. Gitu. Udah gue naik lagi ke atas. Nah pas di atas itu ada styrofoam ya. Kayak pelampung gitu seukuran meja gini, percis seukuran meja gini. Ada 4 kalau nggak salah. Ada 4 seukuran meja gini. Itu nahkodanya di atas, seinget gue ya. Maksudnya itu nahkodanya di atas. Ada beberapa teman-teman gue juga yang naik ke atas. Terus ada beberapa juga yang loncat. Jadi nahkodanya memang dia bertanggung jawab sih gue bilang. Dalam arti kata bertanggung jawab, dia yang ngatur. Begitu dilempar satu, lompat 5 orang gitu, lompat lagi gitu. Yang lain jangan dulu. Jadi memang udah diiniin sama dia. Jadi nahkodanya udah keluar dari ruangannya? Kayaknya udah keluar dari ruangannya. Soalnya dia yang iniin di atas itu, buka talinya, semua dia yang ngatur, buka ini. Semua lompatnya ke arah sini. Jadi memang ada 2 pelampung juga yang ke arah sana. Tapi maunya si nahkoda satu arah aja yang sebelah sini. Jadi nahkodanya menunggu penumpang itu pada selamat dulu. Bener, ya? Menunggu penumpang itu sampai keluar semua gitu loh.
dari kapalnya. Dan itu gue inget percis pada saat gue lompat itu kira-kira 5 atau 10 menit ya, 5 atau 10 menit itu nahkodanya masih di atas sendiri, di bawah udah meledak. Udah meledak, dia masih di atas, di dek atas. Di bawah udah meledak, dia masih di dek atas. Gue inget banget. Gak lama ledakan yang ketiga gede baru dia loncat. Gitu. Seinget gue kayak gitu, baru dia loncat. Yang gue serem sih maksudnya pada saat gue udah loncat, yang di tengah-tengah itu nggak bisa keluar. Bener-bener nggak bisa keluar, teriak-teriakan, ada yang mecahin kaca-kacanya nggak bisa kepecah, yang di dek bawah itu ya. Kan kelihatan banget ya, kelihatan banget. Pada saat kita loncat kan kaca-kaca gitu ya, di tengah kapal ya kan. Nah ini bener-bener nggak bisa keluar, tolong, teriak-teriak gitu. Kayaknya sih soalnya pintu kecil segini doang nih. Mungkin badan lo agak gede, lo harus miring deh kayaknya. Kalau gue sih ngepas, iya kecil, bener kecil, pintu keluarnya kecil, dorong di situ, mungkin nggak bisa keluar. Jadi pada saat itu belum ada api ya? Belum jadi ada api, hanya asap doang. Asap doang. Tapi karena memang situasi yang chaos, orang-orang pada loncat, jadi semuanya tuh jadi chaos juga. Chaos juga, panik juga, gitu. Dan ketika Bang Boy terjun ke laut, terus menjauh dari kapal tuh saat itu? Menjauh dari kapal. Itu gue berenang 15 menit adalah. Gue berenang tuh 15 menit udah mana. Lu bisa bayangin gak sih maksudnya teman-teman kerja gue, apalagi yang cewek-cewek itu teriak, Pak Boy tolong. Sementara gue aja nggak tahu gue harus gimana. Gitu loh. Pak Boy tolong. Semua teriak gue. Gue sempat nyelamatin kasir itu yang gue inget. Gue berenang kira-kira ada 5 meteran. Gue tarik dia. Gue berenang lagi, ada teman-teman cewek gue kan, ada beberapa lah. Gue tarik lagi ke pelampung, sampai terakhir yang orang kelima itu gue sampai muntah-muntah udah nggak kuat. Pelampungnya itu ban? Apa life jacket? Bukan, nggak life jacket. Kita nggak ada yang pakai life jacket. Beberapa orang aja yang pakai. Kayaknya itu gue perkirakan hampir ada 300 penumpang, life jacket 100 lah kurang lebih. Nggak sampai 300-nya. Kan setelah kejadian ini baru tuh perhubungan ini baru semua kapal diperiksa harus sesuai dengan ininya, sesuai dengan itunya setelah kejadian kan. Styrofoam gitu. tuh yang kayak gimana tuh? Jadi kayak pelampung gitu bro ya, styrofoam tebelnya dia segini, panjangnya segini, percis semeja ini, tengahnya bolong. Gitu, jadi cuman bisa buat pegangan tangan doang, udah kita ngapung aja tuh. Satu styrofoam muat buat berapa orang? 10 orang muat. Dan cerita lucunya nih, di styrofoam itu ada koko-koko Cina, dia mungkin ketakutan kali ya, itu berantem sama gue di tengah laut. Yang orang lain semua cuma pegangan, dia duduk, sampai kita tuh kebalik semua. Akhirnya gue pukul. Lu nggak usah, nggak, saya takut bang, saya takut, sama kita semua takut. Udah lu pegangan aja, lu nggak bakal mati kok. Sampai gue emosi ya maksudnya. Dia mau selamat sendiri gitu loh. Sementara kan kalau dia begitu kan, balik semua. Iya, sementara kita dipegang satu, yang satu pegangin. Ada yang sampai 3 orang, jadi gitu loh. Pegangan nih satu begini, megangin satu, yang satu lagi megangin yang satu lagi. Yang penting asal bisa buat napas doang. Napas segini ya kan udah. Tapi memang kebanyakan itu teman-teman yang cewek itu mereka bawa tas, selamatnya banyak yang di tas itu, ngapung sama tasnya. Karena kan mereka tasnya penuh-penuh gitu loh. Terus 2 teman dari Bang Boy, Jackson sama Chris itu gimana? Kalau almarhum Pak JW itu loncatnya di belakang memang. Tapi kalau yang Chris itu gue nggak ngeliat. Justru yang tragisnya itu almarhum Chris. Dia itu 3 hari baru ketemu, dan lu mau tahu ketemunya di mana? Di Priuk. Jauh banget ya? Bener, di Priuk. Berapa tuh total jaraknya ya? Gue nggak paham. Dari pertengahan Pulau Tidung itu sampai ke Priuk. Setelah hari keempat baru ketemu. Kita balik lagi nih bang. Jadi pas saat itu orang-orang tuh semua sudah mengapung di laut ya? Mengapung di laut. Tapi yang nggak bisa keluar, kenapa itu banyak korban, itu yang di tengah. Karena yang di tengah seperti yang gue bilang tadi, mereka berdesak-desakan, mungkin asap juga udah di dalam udah banyak, karena kan memang mesinnya di situ. Asap juga udah mungkin pada pingsan gitu loh. Dan posisi kapal meledak itu berarti udah ada apinya sekarang? Pas kita di tengah udah pada loncat, baru meledak gitu.
Baru meledak. Jadi bukannya meledak orang masih di dalam, enggak gitu. Jadi kalau versi gue ya kan kita nggak tahu juga, banyak cerita gitu. Yang gue lihat seperti itu. Jadi gue loncat kira-kira 10 apa 15 menit, gue terapung di tengah laut gitu. Baru gue ngeliat ledakan itu. Bener-bener meledaknya juga nggak kayak bener-bener meledak gede, enggak. Dua, meletup gitu. Keluar api. Tapi nggak bener-bener kayak ledakan gitu, tapi keluar api. Akhirnya setelah itu melakukan apa lagi Bang? Ya pada saat itu gue cuman bilang sama teman-teman, udah baca-bacaan aja, berdoa biar Allah yang selamatin kita gitu loh. Ada yang istighfar, ada yang apa, semuanya udah bener-bener bacaan. Nah terus itu ada kapal kan lewat ya, sampai muter-muter itu kapal sampai 5 kali. Tolong, gue bilang udah nggak usah minta tolong sama kapal. Gue bilang gitu, sia-sia, kapal nggak mungkin bisa nyelamatin kita. Cuman Allah yang bisa nyelamatin kita. Nggak lama 15 menit baru ada kapal nelayan. Kecil ya? Kecil kapal nelayan, lu bisa bayangin kapal nelayan paling berapa meter sih, Mas? 15 meter, nggak sampai 10 meter lah. 10 meter itu yang gede ya? Ya dari sini sampai ke sana lah. Yang kayak di Ancol lah ya? Iya, bukan kapal nelayan yang gede gitu, bukan. Kapal nelayan yang biasa yang pakai ada rakit kiri kanan yang kayu gitu ya. Iya, itu kan paling bisa naik 10 orang ya. Itu kita naikin hampir 15 orang, hampir mau kebalik itu kapal nelayan. Iya. Udah tuh ada yang kapal nelayan pada nyamperin. Ada kapal yang paling gede itu kapal sampah gitu. Nah, banyak juga yang naik kapal sampah gitu. Udah setelah kita sampai dermaga gitu, udah selamat ya kan, baru tuh kapal apa sih yang pertolongan itu ya, yang ada dari PMI atau dari apa gitu, yang Airut baru pada datang. Nah kita sampai dermaga, gue ngitung karyawan gue cuma 17. Coba kumpul semua di satu tempat 17. Saat hitung 17, udah ke tempat yang pertemuan yang awal itu, dermaga yang pusatnya, hitung lagi ada 28, nggak sampai 30 lah. Sisanya kemana gue nggak tahu. Pak Boy ini gimana, gue aja bingung gitu loh, gue sama gue gimana. Nah gue dapet kabar itu almarhum Pak JW udah dibawa ke rumah sakit gitu. Nah udah kita langsung berangkat ke rumah sakit. Pas kita ke rumah sakit apa gue namanya itu lupa. Aduh, gue lupa. Dokternya ngejelasin keluar. Iya sebenarnya ini kalau cepat di pertolongan, maksudnya kalau cepat di perjalanan mungkin bisa selamat. Karena dia banyak minum air gitu. Banyak minum air. Jadi tidak terkena ledakan ya? Tidak terkena ledakan. Banyak meminum air itu. Meminum air gitu. Nah memang gue denger cerita dari salah satu karyawan gue yang ngomong ada, iya Pak, iya makasih ya. Maksudnya ada salah satu karyawan kita berterima kasih gitu loh, karena udah nyelamatin istrinya sama keluarganya Pak JW. Jadi memang si almarhum Pak JW ini nyelamatin yang istri karyawan kita lagi hamil gitu, pelampungnya dikasih ke dia gitu loh. Gue denger ceritanya seperti itu, dikasih ke dia. Jadi makanya gitu. Dia mungkin tenggelam muncul ya? Iya, gitu. Kemudian saat itu sudah tahu berapa yang hilang dari perusahaannya setelah Pak JW itu? Kita itu pada saat itu gue dengar kabar jam 11 ya. Jam 11 itu kita baru 20 berapa orang. Pas jam 2, pas jam 3 baru kita kumpul semua. Kumpul di mana? Kumpul di satu titik yang balik lagi ke Muarangke. Balik lagi ke dermaga tersebut. Baru tuh teman-teman Bogor nyamperin gitu. Udah akhirnya pas pada saat malam ya udah kita pulang. Berapa yang hilang pada saat itu? Ada yang jadi simpang siur gitu loh. Ada yang udah pulang dianterin si ini, ada yang udah dijemput sama si ini gitu. Jadi sebelum pulang sendiri itu udah pada mencar ya? Udah pada mencar gitu loh. Ya udah akhirnya gue bilang ya udah kita kumpul dulu semua di X1 di tempat kerja gue. Malam gitu. itu. Malam itu kita balik situ semua, pastiin semuanya siapa aja yang selamat gitu. Ya udah akhirnya ya udah pas
kita udah kumpul semua, udah dapat kabar info dari si A udah selamat, udah nyampe rumah, si B di rumah sakit ini, si C di rumah sakit ini. Karena memang ada beberapa karyawan gue yang mukanya kebakar, yang tangannya kebakar. Karena ledakan, karena ledakan yang sampai pahanya nih, sampai sininya kebakar, sampai palanya botak kebakar. Anak bar itu mukanya kebakar, terus supervisor karaoke gue lehernya sampai tangannya kebakar. Yang di deck bareng sama gue itu ya banyak yang kebakar juga. Gitu, dari letupan si apinya itu gitu. Ada beberapa orang sih yang kebakar lah. Dan Chris pada saat itu sudah ketahuan loh kalau hilang? Belum, udah ketahuan, tapi kita nggak tahu di mana gitu loh. Yang baru dapat infonya Pak Jackson gitu, udah nggak selamat di rumah sakit. Terus dokternya juga sempat cerita, karena kan pas dokternya ini ada yang ngambil itu ditanya diantaranya pakai apa. Jadi pakai kayak bukan beca sih, apa bentor gitu ya, apa sih yang ditarik gitu ya, mungkin gitu kali, apa sih namanya, kayak beca motor. Kayak gitu. Jadi nggak stabil kali ya, malah sakit, sakit badannya kali ya. Mungkin kalau pakai ambulan maksudnya yang inilah yang layak gitu ya, mungkin bisa selamat juga gitu diantrinya ya. Memang pada saat itu gue salut banget sama warga sekitar, bener-bener pertolongan yang luar biasa gitu loh, dari warga sekitar, makan apa semua, baju ini apa semua sama warga sekitar yang nolong kita itu. Ya, dokternya cerita, cuman ngomong gitu aja sama kita. Baik, terus akhirnya Pak Chris itu benar-benar ketahuan hilang di hari keberapa? Hari ketiga apa keempat gitu, gue lupa, ketiga atau keempat dapat kabar, dikirimin fotonya. Pada saat itu kan kita pakai baju bareng semua tuh sama. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube-nya, ada tuh In Memoriam Jackson Wilhelmus atau Chris pas pada saat event X1 itu malam tahun baru, kita bajunya sama semua ya, ketahuan dari baju. Pas gue ngeliat pertama kali foto, oh bener ini bajunya yang kita buat, baju bangers. Dan anehnya juga pada saat kebakaran itu kita pakai bajunya baju ledakan. Jadi gambarnya gambar meledak di sini gitu loh. Baju malam itu khusus buat malam itu. Tulisan gitu, tulisan tim kita bangers, tapi gambarnya meledak boom gitu. Iya, ya itu pas kita lihat, wah ini bener bajunya. Fotonya tuh seperti apa yang dikirim? Fotonya yang dikirim ya foto lagi tenggelam di atas laut. Tapi maksudnya udah kembung-kembung gitu ya, udah ngambang gitu di atas laut. Ditemukan di Priuk, di Tanjung Priuk kalau nggak salah. Iya, setelah 3 hari, itu hari keempat berarti ya, setelah kejadian hari keempat. Iya, jauh banget loh itu. Jauh banget. Dari Muara Angke ke Priuk. Ya? Dan kita Muara Angkenya kan bukan di pinggir, udah di tengah. Udah, jadi kejadiannya itu udah di pertengahan, 1,5 jam. Kan kalau diperkirakan kan gue sempet nanya tuh, berapa perjalanan? 3 jam kurang lebih, 2,5 jam. Itu gue udah 1,5 jam, berarti udah di tengah-tengah. Berarti bisa dibilang Pak Chris itu tenggelam juga dan akhirnya terbawa ombak ya? Iya. Akhirnya memastikan sempat Bang ke rumah sakit? Ya kita balik lagi ke rumah sakit sama keluarga. Itu udah memang dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya kita di rumah sakit nungguin si almarhum Chris ini. Ada mayatnya yang datang, oh putih bener, memang kan dia putih, keluarganya udah nih kali bener. Ya pihak dari kepolisian yang Pol Airut ya sama yang tim medis antemortem itu nggak bisa ngeluarin statement bahwa ini dia. Jadi harus bener-bener diperiksa dari giginya, rahangnya, apanya semua dari biodata yang udah dikumpulin keluarga yang kehilangan itu. Gitu. Sampai tuh ada 3 kali. Oh iya bener ini, ternyata bukan. Oh iya bener ini, ternyata bukan. Karena kan memang yang kebakaran tuh banyak juga, ada hampir 17 apa 20 lebih gitu loh yang terbakar di dalam kapal itu. Hingga akhirnya meninggal. Iya. Maksudnya apa sih mayit yang di dalam kapal itu? Mayit yang di dalam kapal itu 17 kalau nggak salah. Yang terjebak ya? Yang terjebak, yang nggak bisa keluar itu. Gitu. Itu kapalnya tenggelam atau hanya terbakar aja? Kapalnya masih ngapung kok. Pada saat dibawa ke dermaga itu kita lihat kapalnya, tapi udah gosong. Mungkin teman-teman bisa dilihat di YouTube-nya, ada kok itu KM Zahro. Tragedi KM Zahro itu kapalnya pas masih ada.
masih berbentuk tapi udah nggak ada rangkanya sama sekali, udah tinggal apanya sih namanya, yang kayunya itu ya, itu kan memang setengah kayu setengah fiber ya, fiber kan cepet kebakar ya. Iya, iya. Ya udah gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Jadi setelah peristiwa itu ya gue berusaha memperbaiki diri gue aja gitu. Dalam arti kata ya gue mencoba deket nih sama teman-teman soleh gitu yang sebelumnya pernah ngajak gue. Ini kita sharing aja ya. Jadi ada salah satu jamaah lah ngajak gue, boy ayo kita nginep di masjid, boy ayo. Jadi dia tuh datang rutin gitu loh, minggu ini dia datang. Sebelum kejadian nih? Sebelum kejadian gitu. Ya udah, ya gue welcome biasa aja. Cuman kan pada saat itu gue belum terlalu gimana ya. Gue pikir kan ya lu sholat gue juga sholat gitu. Ya lu punya agama gue juga punya agama, kan agama kita sama. Kenapa gue masuk ikut aliran lu? Pada saat itu gue berpikirnya seperti itu gitu loh. Dan ternyata pola pikir gue pada saat itu salah. Gitu. Pola pikir gue pada saat itu salah. Pas setelah kejadian itu ya gue mencoba ikut. Gue coba ikut, gue samperin mereka ke masjid. Oh ternyata baik-baik ya. Pada saat itu gue lagi, gue lagi mabuk banget. Itu gue pulang kerja jam 4:30. Jam 4:30. Gue telepon ada salah satu teman gue. Mir, ini gue masih mabuk. Gue gimana mau ke masjid? Dia bilang gini, gue nggak peduli. Lu mau mabuk, lu mau jungkir balik, lu mau ngapain? Yang penting lu sampai masjid. Nah pada saat di perjalanan hati kecil gue ngomong, kalau sampai ada salah satu orang atau dari teman-teman mereka yang ngeledekin gue nggak akan balik lagi. Bener, gue nggak akan balik lagi. Ya udah, gue datang sampai masjid. Pada saat itu belum azan subuh. Oh bang Koboy sini dibikinin kopi, gue dibikinin kopi. Mau ngopi apa teh? Teh aja udah. Gue dikasih rokok, dikasih roti, ngobrol. Oh masya Allah bang Koboy. Gila nih calon surga gitu. Banyak orang-orang yang normal, banyak orang-orang yang sehat nggak mampu datang ke masjid, sementara Bang Koboy dalam keadaan mabuk bisa melangkahkan kakinya sampai masjid. Ya pada saat itu gue ngerasa yang diri gue nggak bersih gitu, maksudnya yang diri gue banyak berlumur dosa ini ya kan, gue digituin gimana sih, masa sih yang bener, masa sih yang bener gitu loh. Jadi dipuji sama mereka gitu loh, masa sih. Nah udah langsung gue sholat subuh. Jadi bisa dibilang setelah kejadian itu justru membawa Bang Koboy ini semakin dekat dengan agama ya? Iya, betul. Besok malamnya gelisah atau gimana bang? Nggak gelisah sih, sebenarnya memang ya kalau sebelumnya ya gue sholat kayak biasa gitu ya, yang penting sholat gitu kan taunya cuman yang penting sholat aja. Tapi kita nggak berpikir bahwa kita harus berbuat baik dan mengajak kebaikan bagi teman-teman kita, saudara, teman kerja dan lain-lain. Mengajak gitu loh. Mengajak orang dalam berbuat hal kebaikan. Dalam arti kata kalau misalnya lu sholat memang bener, tapi kan buat diri lu sendiri gitu. Ya lu mau nyelamatin diri lu sendiri dari dunia ini biar nggak masuk neraka, bener nggak? Yang penting gue sholat gitu. Nah pada saat gue gabung sama jamaah ini, pola pikir gue berubah. Gimana caranya kita membawa orang ke surga juga gitu. Gimana caranya kita ngajak teman dekat kita ke masjid? Gimana caranya nih ngajak anak-anak tongkrongan ini, anak-anak pang, anak-anak apa, anak-anak jalanan, semua kita ajak ke masjid gitu. Gimana caranya yang belum suka masjid jadi suka masjid? Gitu loh. Ya dalam arti kata, contohnya kayak gue deh. Yang seperti gue bilang tadi, ya kan? Banyak gue denger cerita dari teman-teman yang nggak baik ya atau yang belum baik gitu ya. Mereka mau ke masjid tuh malu. Malunya kenapa? Takut dicibir. Gitu loh. Gue ada denger satu cerita pas teman-teman jalan ke Pelabuhan Ratu. Itu disebutnya Fir'aun Pelabuhan Ratu. Lu bisa bayangin gak tuh? Fir'aun. Iya bener.
Saking dia premannya itu nggak ada yang berani gitu loh. Nah pada saat dia mau berbuat tobat, hati kecilnya sudah merindukan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ke masjid bro, dia sholat Jumat, diginiin sama orang kampungnya, lu udah masuk Islam? Ya orang tersinggung kan, lu udah masuk Islam, tumben lu sholat, kok lu bisa ke masjid? Yang sementara hari-harinya tuh melakukan dosa. Nah itulah akhirnya dia kembali lagi kepada dosa tersebut, maksiat tersebut, judi lagi, jadi kayak ditolak lagi. Gitu ya? Iya. Padahal sebenarnya pengen belajar tapi pengen kayak ditolak. belajar. Nah banyak maksudnya teman-teman di luar sana yang sudah baik tapi tidak memikirkan orang yang belum baik, cuman memikirkan dirinya aja. Ya jadi bisa dibilang memang setelah kejadian itu banyak perubahan dalam kehidupan Bang Koboy. Salah satunya adalah semakin dekat dengan agama ya. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Koboy, di mana ya kita nggak pernah tahu ya apa yang bakal menimpa kita ke depannya seperti yang dialami oleh Bang Koboy ini. Dan juga gue tuh jadi teringat ya, dulu sempat kerja yang berhubungan dengan dunia marine hampir 4 tahun. Ya banyak juga kejadian kayak gini Bang sebenarnya. Jadi kayak kapalnya itu overload lah, terus juga ada kerusakan di mesin hingga akhirnya terbakar atau mungkin dia juga tenggelam. Nah, sebelum diakhiri ada beberapa pertanyaan nih Bang yang pengen gue tanyain ya. Pada saat itu sempet ngobrol nggak sama keluarga dari Pak JW sama Pak Kris? Oh ya ngobrol. Pada saat di hari H, keluarga pun datang kan ke tempat kejadian. Keluarganya Pak JW, keluarganya Kris datang. Nah pemakaman juga kita semua datang. Pemakaman Pak JW yang pertama kan di hari kedua, pemakaman Kris di hari kelima. Berarti apa yang diucapin pertama kali sama Bang Koboy? Yang gue inget, gue cuman ngomong Pak JW orang baik. Pak JW luar biasa, banyak ngajarin gue gitu. Dan untuk Pak Kris? Pak Kris juga gitu, sama keluarganya. Dan alhamdulillahnya maksudnya dia kan punya kakak tuh Pak Kris, teman kita juga, teman main kita juga. Ya gue sempat ngobrol sama dia, iya boy. Teman-teman semua bilang ya dia orang baik, jadi memang benar-benar orang baik gitu loh. Jadi ya gue cuman nguatin keluarganya aja, ya gue ngeyakinin keluarganya aja bahwa teman gue ini yang bernama Kris sama Jackson ya orang baik, yang benar-benar orang baik. Ya mungkin memang ini udah jalan Tuhan, harus terjadi seperti ini gitu. Dan untuk gatheringnya sendiri sebenarnya ada penanggung jawabnya nggak sih Bang? Gathering tuh ada penanggung jawab, kita tuh sebenarnya nggak pakai IO, cuman ada pihak kedua lah yang membantu apa namanya sewa bus, sewa kapal, terus di sana villanya gitu loh. Tapi ada penanggung jawab dari kantor itu, ada acara resmi kah atau memang? Oh itu acara resmi dari kantor ya. Ya kita tadinya mau ke puncak ke villa, tapi bosan. Terus kita tadinya mau ke Bali, tapi nggak jadi karena terlalu rumitnya. Kejauhan. Iya kejauhan juga, mungkin budgetnya juga kurang. Waktu itu ada 5 choice kalau nggak salah ya, 5. Nah terus akhirnya kita meeting terakhir kita putuskan ke Pulau Tidung gitu. Jadi memang kita bareng-bareng meeting, staff semua, manajemen, ya udah kita putuskan bersama ke Pulau Tidung gitu sih. Dan saya dengar juga nih Bang, Yeah. katanya setelah kejadian itu malah membangun musola ya di tempat tersebut ya. Membangun musola, kalau misalnya ngebangun musola sih sebenarnya sebelum kejadian udah ya, udah gitu. Cuman memang jarang dipakai gitu. Memang gue udah bilang ini buat musola ya. Nah pas setelah kejadian itu baru tuh kita bangun musola di atas. Terus gue juga briefingin sama teman-teman, ayo teman-teman, nyawa kita sudah diselamatin sama Allah.
sudah pembuktian di depan mata. Kita nggak ada yang tahu mau sampai kapan. Ayolah, ayo kita. Setelah gue ikut sama teman-teman jamaah yang tadi ya, gue mencoba. Walaupun pada saat itu rintangan gue berat banget. Karena gue diledekin, dicibir. Ya lalu ngapain sih lu kerja masih di tempat mabuk aja, sosok bener. Serius. Bangun musola di tempat klub tuh gitu ya? Bangun musola di klub gitu. Nah gue ngomong kan sama Amir, guru kita yang di Bogor, Abdul Karim, Mir gimana gue bangun musola di Explore? Gak apa-apa, gak masalah boy, terserah orang mau ngomong apa gak apa-apa. Yang penting lu berbuat kebaikan aja gitu. Walaupun di tempat gelap ada satu titik terang, itu akan menjadi cahaya, penerangan. Walaupun cuma lu sendiri. Karena yang kita nih yang berjenggot, berjenggot apa namanya, pakai jubah atau pakai gamis gitu, nggak mungkin kan masuk ke klub. Ya lu gitu yang ngebawa teman-teman baik di sana gitu. Oke deh, kalau gitu gue rasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini. Makasih banget ya Bang Koboy telah bercerita di RJ5. Katanya juga punya channel YouTube ya? Ada channel YouTube Koboy DJ, Instagramnya Koboy Heartspin. Bahas apa tuh? Kalau di channel YouTube gue, ya mungkin sebelum-sebelumnya bahas event-event aja. Nah terus kalau yang terakhir itu gue sempat upload sama aduh gue lupa, teman gue sendiri ya lah, ngebahas ceramah lah itu. Iya, hijrahnya gue kemarin gitu. Mungkin teman-teman yang mau lihat lebih lengkapnya boleh lihat channel YouTube gue, mungkin akan ditaruh di deskripsinya. Ntar gue taruh di deskripsi ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bang Koboy, RJ5 undur diri. Ciao.